Jadi saya harap saudara memahami benar penderitaan Kristus. Saudara memahami kasih-Nya. Ada Bapa yang mengasihi kita sehingga Dia tuh rela anaknya dikorbankan. Kalau saudara punya anak satu-satunya, terus dikorbankan justru untuk orang yang memusuhimu, dikorbankan dengan penderitaan penuh, kalau tidak dengan kasih yang ilahi, kasih agape itu tidak mungkin terjadi. Dan itulah yang Bapa kerjakan buat kita. Ya, demikian juga Kristus, Dia taat. Sekalipun sangat berat. Karena di Getsemane peluhnya sampai darah. Bahkan Dia katakan, kalau mungkin ini berlalu, biar berlalu. Tapi Dia katakan, jadilah kehendak-Mu. Dia mau mengerjakan. Ini kasih dan anugerah yang diturunkan Bapa untuk kita. Nah, mari saudara, kita harus perhatikan apa yang akan kita kerjakan. Tadi di perjamuan terakhir, Tuhan katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan terakhir dikatakan, ini darahku yang tercurah. Ini tubuhku yang terpecah. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Ini Tuhan inginkan kita memperingati, kita tahu, kita ingat bahwa Dia pernah darahnya tercurah, Dia bayar diri kita, tubuhnya terpecah, tubuhnya bilurnya, Dia pernah kerjakan itu. Sehingga dikatakan ingatlah, berbuatlah supaya engkau ingat. Untuk hari Natal Tuhan tidak perintahkan, tidak ada firman rayakan Natal setiap tahun, enggak ada. Tetapi untuk pengorbanannya di kayu salib, ingat, perbuatlah perjamuan kudus menjadi peringatan akan aku. Mengapa harus diperingati? Mengapa kau harus ingat? Mengapa jemaat harus tahu? Karena ini anugerah yang luar biasa. Darahnya mahal. Apa yang Ia kerjakan itu anugerah, kasih karunia yang luar biasa untuk kita. Untuk menjadi Kristen perlu pengorbanan yang seperti itu. Ketika saudara menyatakan aku Kristen, ada darah yang mahal yang sudah tercurah. Amin. Kita harus ngerti, terlalu mahal engkau ditebus. Jadi kita tidak bisa membuat ringan, menyepelekan. Tetapi suatu contoh begini, ketika orang misalnya utang budi, ya harusnya kalau orang berakal budi, saudara sudah dilunasi semua utangmu yang seharusnya masuk neraka, yang seharusnya jadi budak dosa, sudah dibayar lunas. Kalau orang tahu keadilan, orang berakal budi, dia akan menjadi hamba daripada orang yang menebus itu. Bukan malah menyakiti lagi. Itu perasaan apa? Ya. Coba kita akan buka firman-Nya dulu. Sebentar ya.
Kita buka di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-8. Sebentar ya, saya akan awali dari mana ini. Ya, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Yohanes pasal 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya. Jadi mari kita perhatikan, kita yang kalau menyebut tadi berakal budi, tahu sudah ditebus, yang tadinya milik si iblis menjadi hamba dosa, ditebus, sekarang harus menjadi apa? Hamba kebenaran. Kalau engkau mengerti karya penebusan ini, engkau sesungguhnya bukan hamba dosa lagi. Seharusnya engkau rela mengorbankan apapun untuk Tuanmu yang baru, yaitu Kristus. Sehingga ketika Tuanmu yang baru adalah kebenaran, maka engkau harus hanya mengerjakan kebenaran. Tetapi kalau Tuhanmu yang baru adalah kebenaran dan engkau mengerjakan dosa, firman-Nya mengatakan siapa yang berdosa ini adalah hamba dosa. Jadi mari kita lihat hamba siapa kita saat ini. Kalau engkau tahu hargamu terlalu mahal, engkau mau dihidupkan reinkarnasi 1000 tahun lagi aja pun engkau tidak sanggup membayar keselamatan. Engkau tidak akan bisa keluar dari lingkaran dosa. Namun saudara, mari dengan kasih anugerah, karena firman mengatakan bukan manusia yang memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih engkau, menjangkau engkau, memperkenalkan diri kepadamu, mengambilmu, memanggilmu. Itu anugerah. Tidak setiap orang. Karena hanya orang-orang yang diserahkan Bapa kepada Yesuslah yang ia jangkau. Anugerahnya terlalu besar. Jangan pernah engkau menyia-nyiakan untuk kembali menjadi hamba dosa. Saudara mengerti? Kalau kita tahu darahnya terlalu mahal. Kalau engkau memiliki barang yang mahal, apa yang kau kerjakan? Kau pasti merawatnya, menjaganya, tidak boleh terusik oleh orang. Ya. Dijagai, dikotakkan, ya. Jangan sampai hancur, jangan sampai pecah, jangan sampai jatuh, jangan sampai kotor. Ini terlalu mahal. Demikian juga kalau engkau menghargai darahnya sudah menebus kita terlalu mahal. Engkau akan menjaga hidupmu untuk tidak jatuh dalam dosa. Untuk tidak jatuh bangun dalam dosa. Serindu Jumat Agung kali ini matamu terbuka. Karena kita mau terus naik tanpa penumpahan darah, tanpa pengampunan, tanpa engkau berkenan di hadapan Tuhan, tidak akan ada masa depan. Percayalah itu. Tanpa tanda darah, tanpa engkau bersama dengan Tuhan, tak akan ada perjalanan. Ya. Jadi mari kita perhatikan baik-baik
anugerah yang luar biasa. Dia katakan sudah selesai. Semua yang mengandung kutuk, semua yang mengandung hukuman, semua kegagalan sudah dia bayar selesai. Semua sakit penyakit, bilurnya di Yesaya katakan itu bilurnya adalah kesembuhan bagimu. Jadi iblis tidak akan membawa engkau dalam sakit penyakit yang menjadi tidak ada kesembuhannya, enggak ada. Mari kita lihat sedikit penderitaan ini di kitab Yesaya ya. Sekalipun itu sudah berulang-ulang dan saudara sudah sering bahkan tadi juga disampaikan ya. Tapi kita lihat Yesaya 53. Tolong baca ayat 5 dulu. 5 dan 6. Yesaya pasal 53 ayat 5 dan 6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, sampai di sini dulu. Jadi dia itu tumbal gitu ya. Semua imbalan yang seharusnya menjadi hukuman, orang sakit tidak pernah sembuh, memberontak dan memberontak ya. Semua hukuman yang harusnya ditimpakan pada pemberontak, pada iblis yang terus menyebarkan penyakit, itu sudah selesai. Ditanggungkan. Ayat 6. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, yang namanya sesat itu saudara. Kalau kita tahu mungkin di hutannya menyebut katakan sesat. Tersesat itu enggak ngerti kebenaran. Tahu-tahu tidak ada jalan, tahu-tahu ujungnya maut. Tahu-tahu ujungnya jurang. Pengertiannya, taunya dia adalah benar. Kemudian, inilah keadaan orang. Orang mengambil jalannya sendiri, pemikirannya sendiri. Jatuhnya adalah tersesat, enggak tahu. Jadi makanya ada mahkota duri, pikiranmu harus seperti pemikiran Kristus. Ya, itu nanti ada ayatnya juga. Ya. Tapi di sini dikatakan sekalian sesat, kita sekaliannya sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Namanya sesat itu dipikirnya benar, dipikirnya sudah untuk Tuhan, padahal selalu menyakitkan. Banyak tahu orang yang bilang, oh bohong tuh nggak apa-apa, bohong putih untuk kebaikan, padahal bohong is bohong. Artinya tetap salah. Ya, tetap ada hukumannya. Saya pernah masuk kesesatan di dalam pembangunan. Ini benar-benar sesat tuh begini ya. Jadi waktu itu ada pewahyuan, ada nota merah. Ya. Nota merah itu kan bond, ya, pembangunan pertama. Setelah benar berjalannya pembangunan, benar-benar kita nggak bisa bayar bonnya itu. Biasanya kan bayar, seminggu bayar gitu ya. Uang habis. Tapi pikiran kita nggak apa-apa untuk pembangunan, nanti kita bayar. Kebodohan berjilid-jilid. Ya.
pikirnya untuk Tuhan. Nanti toh Tuhan berkati. Ini nanti kita bayar. Ini karena nggak ngerti kebenaran kan. Sekalipun itu bond untuk pembangunan, tetap salah. Seorang ini tetap salah, saudara. Ya, ini sesat. Dan ada penglihatan Tuhan Yesus berdoa untuk gereja ini. Jadi gereja ini ada karena dia sudah selesai menyelesaikannya di kayu salib. Amin. Ada penglihatan itu. Supaya mata kita terbuka. Enggak mengambil jalan sendiri. Merasa nota merah itu benar. Jadi bukan bermaksud mau menyakiti Tuhan atau melawan, memberontak. Tapi real bodoh. Salibnya membayar itu. Supaya saudara dan saya tidak bodoh lagi. Amin. Dia berdoa agar gereja Petra jangan ada kebodohan. Amin. Sehingga selesai jadi seperti ini. Itu gambaran kesesatan. Jadi mari banyak orang berjalan menurut pikirannya sendiri. Pikirnya enggak apa-apa. Pikirnya Tuhan memaklumi. Tapi sesungguhnya adalah mengandung kutuk. Mengandung dosa. Ada orang juga, mungkin pernah saya bersaksi di situ. Zaman dulu nikah beda agama itu bisa, saudara. Ya, tapi sudah tahun berapa nggak boleh. Jadi ini nikah beda agama boleh ya. Tapi lama-lama si pasangannya, teman saya yang laki-laki, si perempuannya ini jadi ekstrim karena ini beda agama ya. Jadi ekstrim di dalam gereja bawangnya ya. Terus menuntut untuk pembaharuan pernikahan nyebrang, saudara. Ya, dia langsung nyebrang, saudara. Terus saya tanya, kenapa kamu tidak mempertahankan iman Kristenmu? Dia katakan, demi anak, Tuhan toh tahu. Saudara, kesesatan yang mendalam ini. Dia enggak mau pikul salibnya. Kristus saja sudah mati-matian sampai benar-benar totalitas. Dia memikul salib. Karena di situ digantikan Simon Kirene karena kalau dia diteruskan Yesus bisa meninggal di perjalanan, enggak jadi disalib. Itu saja terus dilakukan. Tidak ada penyangkalan. Pikul salib mesti memang menderita. Tapi Kristus membayar kita selamat. Menyelesaikan semua kutuk, semua dosa, kebodohan. Itu juga dengan mati-matian. Jadi kalau yang sekarang ini orang tidak rela berkorban demi kebenaran, engkau sudah menyakiti hati Kristus. Engkau menjadi budaknya lagi musuhnya. Engkau tidak berkenan. Dan kalau orang ada di dalam gelap, darah itu tidak mengcoveringmu. Kalau darah tidak melindungimu, tidak mengcoveringmu, apa yang terjadi? Sudah dipastikan, perhatikan, engkau yang masih cinta dosa, engkau yang masih hidup dalam kedagingan, engkau yang masih hidup menuruti jalan pikiranmu sendiri, sudah dipastikan di situ tidak ada masa depan.
saat ini, mari kita pikirkan masa depan. Gereja harus berubah supaya ada masa depan. Ibadahnya di bawah Tuhan berubah, berbeda. Pola rumah di bawah Tuhan lagi. Supaya apa? Gereja ini ada masa depan. Karena keadaannya sudah darurat. Keadaannya sudah gelap. Engkau harus tetap bersinar. Jadi sekarang ini sudah tidak waktunya lagi orang tawar-menawar untuk terus dalam kedagingan, dalam pikirannya, dalam dosa, cinta dunia. Sudah tidak ada lagi. Kita masuk ke zaman itu. Orang-orang yang sudah old, dulu gereja enggak se ekstrim ini. Ingat ya, ada perkembangannya yang penuh. Ada perubahan-perubahan. Ada zaman Protestan, zaman karismatik, zaman profetik. Karena apa? Keadaan dunia sudah berubah. Keadaan akhir zaman adalah yang kudus semakin kudus. Yang jahat semakin bejat. Jadi enggak ada abu-abu ya. Enggak ada abu-abu. Perhatikan engkau sungguh-sungguh ya. Kalau engkau memang mempercayai Kristus, seharusnya engkau tidak ragu untuk menjadi hamba kebenaran. Amin. Tidak ragu untuk melakukan kebenaran apapun sampai akhirnya totalitas bayar itu. Kristus sudah bayar itu buat kita. Coba kita lihat di kitab Petrus. 1 Petrus pasal 4. Mulai ayat 1. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, saudara, karena Kristus, dia rela menderita penderitaan badani, sekalipun hatinya juga ya, dia dihina, ya, dia ditinggalkan Bapa, itu penderitaan paling besar baginya. Ya. Karena semua kutuk, semua dosa ditimpakan, Bapa meninggalkan. Bapa tidak bisa bersatu dengan dosa. Ya, dia sudah menderita penderitaan badani dan firman-Nya mengatakan, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya engkau pun harus rela untuk menderita. Supaya engkau tetap menjadi hamba kebenaran. Supaya engkau tidak menyakiti hatinya kembali menjadi hamba dosa. Karena ketika Tuhan memanggilmu, memilihmu, ada tujuan Tuhan. Kau dapat anugerah yang luar biasa. Bahkan Tuhan masih memperlengkapi lagi dengan Roh Kudus. Anugerah itu terlalu besar. Jangan kau sia-siakan pengorbanan ini. Ya. Ayat 2 yang harus kita kerjakan. Ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Kenapa enggak amin dulu ya? Amin. Amin. Waktu yang sisa. Kalau engkau menghargai darah Kristus mahal, kau ditebus dengan harga yang mahal. Waktu yang sisa harus kau pergunakan untuk apa? Menuruti kehendak
Tuhan, bukan menuruti jalan pikiranmu sendiri. Pikiran yang daging semua harus enak, nggak mau menderita, ya, nggak mau ya berupaya untuk daging-daging, itu pikiran manusia. Tetapi kalau engkau benar-benar mengerti pengorbananmu, hargamu mahal, ya, kau benar-benar tahu anugerah yang Tuhan beri itu besar, waktu yang sisa harus dipergunakan komitmen, aku mau menjadi hamba kebenaran. Jangan melakukan dosa lagi. Apakah bisa? Bisa. Roh Kudus jaminannya. Dan dia katakan sudah selesai. Pabrik dosa sudah ditutup. Ketika engkau melanggar dan berbuat dosa, itu keinginanmu. Tapi pabriknya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Sudah ditutup. Hanya kebiasaanmu, dagingmu saja yang terus melakukan dosa di situ. Karena Tuhan sudah katakan, sudah selesai. Enggak ada perkara dosa lagi. Jadi di sini mari kita harus berkomitmen untuk waktu-waktu yang akan datang. Aku adalah hamba kebenaran. Amin. Jangan berpikir apa bisa. Ya. Roh Kudus adalah jaminan untuk engkau bisa dalam kebenaran. Karena dia katakan dialah roh kebenaran. Dia penuntun, dia pengajar. Dia memberi kekuatan. Dia roh yang menginsapkan. Dan itu pasti berhasil. Karena di Efesus katakan dia adalah jaminan untuk engkau memperoleh semuanya. Memperoleh benar-benar surga nanti. Kau akan sampai kepada tujuannya ketika, dan Tuhan katakan jaminannya adalah Roh Kudus. Jadi jangan pernah orang berpikir tidak mungkin karena ini sudah kebiasaanku. Ya, dagingnya kental, tapi kalau engkau mau berkomitmen, mau sungguh-sungguh, semuanya diselesaikan Tuhan. Amin. Jadi yang namanya sudah selesai itu gampang, saudara. Ya, kita itu tinggal ngikuti saja. Semuanya itu sudah berhasil. Ya, kita tinggal ngikut saja. Kita tinggal mengerjakan, hasilnya sudah jelas, berhasil. Amin. Hasilnya sudah jelas, semuanya sampai ke tujuan. Tapi kalau orang nggak mau mengerjakan, nggak akan sampai. Maka firman-Nya mengatakan kerjakan keselamatanmu. Kalau engkau tidak mau berjalan di dalam kebenaran, kau tidak akan sampai. Kau tidak punya masa depan. Dan kau tidak akan bisa berjalan bersama Tuhan. Ya, saya katakan kalau orang menjadi hamba dosa, singkatnya enggak ada perjalanan lagi. Kau mau masih ada di situ. Tuhan ingin membawamu naik dan naik. Jangan pakai pikiranmu. Ya, yang suka berbohong, berhentilah berbohong. Yang suka mencuri, berhenti mencuri. Yang suka manipulasi, berhenti. Yang suka berzina, berhenti. Berhenti, pasti bisa. Kita harus menangkap anugerah ini. Ya, jangan kau sia-siakan ya.
Karena waktu perkenanan Tuhan itu tidak selamanya loh. Lanjutkan dulu ya, ayat 3. Ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Iya. Kau pernah kerjakan itu, stop sekarang. Amin. Sebab telah cukup banyak waktu kau pergunakan menjadi hamba dosa. Melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Harus di stop. Hawa nafsu, kedagingan, keinginan dunia, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembah berhala. Artinya penyembah berhala itu bukan patung-patung, saudara. Ketika engkau ngejar uang segalanya itu berhala. Ya. Ketika engkau hanya keinginanmu itu sudah menjadi berhala. Ketika engkau mengorbankan segala sesuatu, maksud saya bahasanya mengorbankan Kristus untuk yang lain, untuk segala sesuatu, itu udah berhala. Ya. Jadi perhatikan, kita harus berhenti. Amin. Kalau engkau pengen menyeberang, kau akan naik gunung. Ya, memang naik gunung itu susah. Tapi kalau sudah di puncak, engkau akan leluasa, udara segar, enggak ada lagi sesuatu yang berat. Tapi harus kau kerjakan dulu. Ada pewahyuan begitu, Ustaz. Memang susah, menggeh-menggeh, setengah mati. Kita lihat Kristus tadi juga begitu. Ya, kerjakan saja. Akan ada tiba waktunya kelegaan. Ya, akan ada waktunya keberhasilan. Tuhan ingin engkau bertekun. Firman katakan penderitaan itu akan menjadikan kita ketekunan. Dan ketekunan membuat engkau tahan uji. Dan tahan uji membuat engkau punya pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Amin. Itu harus kita kerjakan. Ya, kalau orang tidak mau menderita, mereka masih berbuat dosa. Tapi penderitaan di sini dikatakan kalau engkau rela menderita, engkau berhenti berbuat dosa. Ya, siap saudara? Ya, saya hanya ingin di sini bahwa Kristus sudah memerdekakan kita dengan darah yang luar biasa tadi. Engkau mahal harganya ya. Anugerah yang Tuhan berikan padamu mahal harganya. Jangan disia-siakan. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Coba kita lihat. Roma. Kau harus siap waktu ekstra ya. Di Jumat Agung ini, karena Tuhan ingin memperbaharui dirimu. Ya, di momen ini sungguh setelah Jumat Agung kau harus berbeda. Jangan kau sia-siakan lebih lagi pengorbanannya. Ya, sungguh-sungguh percayai. Roma 6 mulai ayat 18. Roma pasal 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Setelah dimerdekakan jadi apa? Bukan hamba dosa lagi. Ya. Kalau kau menghadapi masalah, kedagingan, dosa, cinta dunia, kau harus deklarasi. Aku adalah hamba kebenaran. Tanyakan di cermin, siapa aku? Tanyakan pada dirimu sendiri, dirimu itu siapa? Kau adalah hamba kebenaran. Ya,
Hafalkan itu dimanapun. Aku adalah hamba kebenaran. Katakan sekarang. 2, 3, aku. Ulangi. 1, 2, 3. Kurang sungguh-sungguh. Ya, ibadah ini Tuhan hadir, ya, nyatakan dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Kurang keras. 1, 2, 3. Ya, amin. Aku adalah hamba kebenaran. Ya, karena engkau sudah dimerdekakan. Engkau sudah ditebus, darahnya mahal, harganya mahal dirimu. Sekarang engkau menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Ya, dimanapun. Ketika ada tantangan untuk kembali kedagingan, untuk kembali dosa, untuk kembali cinta dunia, kau harus deklarasi keras-keras. Aku sekarang hamba kebenaran. Tambahi lagi, aku sudah berbeda. Akan kubayar apapun untuk kebenaran. Nyawa pun harus kau persenjatai seperti pikiran Kristus. Kalau memang harus dibayar dengan nyawa, bayar. Karena barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Tapi kalau engkau tidak takut kehilangan nyawa, dia memperoleh nyawanya. Amin. Ada kehidupan kekal. Jangan bodoh ya, surga itu ada, neraka itu ada. Kau harus rela mati-matian bayar untuk kebenaran. Amin. Mari kita berhikmat ya, jangan ada kebodohan lagi. Karena di zaman akhir akan ada banyak penderitaan dan yang diselamatkan adalah yang penting adalah hikmat. Kitab Wahyu mengatakan begitu. Ketika engkau menghadapi antikris, ketika engkau menghadapi Chip 66, hikmat harus jalan. Ya. Kita lanjutkan ayat 19. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Iya. Kalau dulu menyerahkan tangannya untuk mencuri, menyerahkan pikirannya berpikir jahat, menyerahkan kakinya melangkah ke dalam dosa, hatinya, tubuhnya. Dulu. Tapi sejak engkau tahu engkau sudah ditebus, sekarang kau menyerahkan tanganmu, mulutmu tidak bohong lagi, pikiranmu adalah pikiran Kristus. Tanganmu untuk memberkati, kakimu berjalan kepada kebenaran, hatimu cinta Tuhan. Tidak ada tubuh yang berjalan ke dosa lagi. Amin. Itu firman begitu, saudara. Ya, itu harus kita kerjakan. Lanjutkan, ayat 20. Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ya, kalau engkau menjadi hamba dosa, engkau tidak bisa melakukan kebenaran. Lanjutkan ayat 21. Jadi jangan memanipulasi, enggak akan bisa. Orang yang menjadi hamba dosa, jatuh bangun dalam dosa, engkau enggak akan ada kebenaran. Apapun yang kau perbuat, tidak ada kebenaran di situ. Ayat 21. Ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Iya. Kesudahannya kematian atau maut atau neraka. Ya, hati-hati ketika engkau masih hidup, adalah kesempatan untuk bertobat.
Jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengar firman ini kali ini. Tetapi diberkatilah engkau ketika engkau sungguh-sungguh mendengar dan melakukannya. Engkau menjadi orang yang diberkati. Amin. Ya. Di sini dikatakan buahnya adalah maut. Buahnya adalah kematian. Kau jangan terbuai, tetap pelayanan, tetap Kristen, tetap ke gereja, tapi yang dilakukan adalah hamba dosa. Oh, iblis sedang membuaimu. Tidak akan ada yang namanya buah dosa itu adalah kebaikan atau anugerah Tuhan, enggak ada. Dia sama sekali jauh dari hal yang gelap, jauh daripada yang disebut dosa. Dia adalah terang. Dan tadi Yesus katakan, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena semua dosa, semua kutuk, semua pemberontakan sudah ditimpakan ke Yesus. Bapa meninggalkan. Itu penderitaan yang sesungguhnya bagi Yesus. Untuk sakit, dihajar, mungkin kita bisa tahan ya. Kalau memang roh kita sudah connect. Tapi untuk hal dosa menimpa, itu bisa nangis-nangis darah. Ya. Jadi itu penderitaan yang luar biasa. Jadi meskipun ada pelayanan, meskipun kau menghabiskan waktumu di gereja, tapi engkau tidak bisa bertobat, tidak keluar dari hamba dosa, buahnya adalah maut. Tidak ada kata lain. Ya. Dan tidak ada masa depan bagi orang-orang yang seperti ini. Kalau engkau mencintai dirimu, engkau harus berusaha supaya engkau punya masa depan. Amin. Caranya sekarang ini adalah bertobat. Ubah dirimu untuk menjadi hamba kebenaran. Amin. Saudara mengerti? Tidak ada tawar-menawar lagi sekarang. Ini sudah waktunya engkau jangan hidup dalam hidup familiar kemarin-kemarin. Dunia sudah berubah. Dunia sudah berbeda. Kita harus sungguh-sungguh. Lanjutkan. Ayat 22. Ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Hamba kebenaran, buahnya kekudusan, finalnya adalah hidup kekal. Amin. Ini yang harusnya kita kejar. Hidup kudus, hidup kudus. Dan Roh Kudus akan memampukanmu. Ketika ada roh pertobatan, roh yang menginsapkan, yaitu Roh Kudus hinggap padamu, tangkap itu. Kau harus mulai menyadari. Ya, sedikit lagi saya ingat dengan anak bungsu. Dia keluar dari kelimpahan. Ya. Terus dia mulai menyadari nih. Loh, kok aku ada di kandang babi? Dia mulai menyadari ada bau busuk nih. Dia mulai menyadari aku nggak bisa makan ini. Dia mulai menyadari, kok aku tinggalkan rumah? Kok aku tinggalkan bapakku? Dia mulai menyadari. Roh pertobatan melanda, dia menyadari, dan satu hal yang luar biasa di anak bungsu ini. Segera dia tinggalkan itu. Mari, itu diawali dari menyadari
dan segera tinggalkan. Amin. Ketika kau menyadari aku ini ada di kandang babi kan, aku ini ada bau busuk ini, ada bau busuk. Jangan berpikir lagi. Jangan buang-buang waktu. Ketika kau menyadari aku telah berbuat dosa, aku sudah tinggalkan pola rumah, aku tinggalkan bapakku, segera. Karena belum tentu ada anugerah roh pertobatan itu yang sudah melanda cepat tangkap. Dan akhirnya dia dipestakan. Dia disambut dengan luar biasa. Ya, jangan takut ya. Tapi hal yang baik, perhatikan, hal yang mulia, jangan berpikir takut lagi, diolah lagi. Jadi selama itu benar, selama itu baik, selama itu mulia, bertobat, jangan ada kata malu. Amin. Lakukan. Ya ini saya sangat kagum dengan anak bungsu, luar biasa ya. Ketika saya baca lagi, luar biasa ya anak ini. Begitu dia menyadari, langsung dia berbalik. Jadi yang utama adalah menyadari. Siapa sih yang gak menyadari kalau mencuri itu dosa? Siapa yang tidak menyadari kalau berzina itu dosa? Siapa yang tidak menyadari kalau berbohong itu dosa? Siapa yang tidak menyadari mabuk-mabukan itu dosa? Karena ini perjanjian baru yang dimeteraikan di dalam hati. Saudara nggak usah baca hukum Taurat, nggak usah baca firman. Tahu ini dosa. Amin. Dan apalagi orang Petra, ada Roh Kudus, harus ada sinyal tidak sejahtera itu dipekakan. Ketika pikiranmu sudah mulai error, nggak sejahtera, tahu ini nggak benar, putuskan itu. Ini nggak sesuai firman, putuskan itu, patahkan, jangan diluaskan. Ketika ada kekotoran-kekotoran, segera bersihkan. Amin. Saya rindu jemaat Petra sesuai. Setelah Jumat Agung ini engkau menjadi kudus, menjadi benar. Tuhan berkenan, Tuhan berbicara. Anugerah dari Tuhan akan lebih besar lagi, besar lagi. Karena sungguh engkau sudah dibayar dengan mahal. Itu harus kita kerjakan. Ayat 23 terakhir. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, tidak ada hidup kekal di lain Tuhan Yesus Tuhan kita. Ya, karena memang Dia yang sudah bayar harganya. Dan Dia adalah kebenaran. Tidak ada hidup kekal kalau engkau jauh dari hamba kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, jadi kita sudah tahu hal-hal yang seperti itu. Roh Kudus akan terus berbicara limpah. Saudara jangan tergesa-gesa pulang. Rindukan Tuhan melawatmu. Ya. Tuhan mengubahmu. Ini titik awal engkau berubah. Engkau berbeda. Bela Tuhan melawat, mengurapi. Dan engkau berbeda. Pasti bisa. Kalau engkau mau. Coba kita buka satu ayat lagi di 2 Korintus pasal 6. Kita akan baca ayat 1 dan 2. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja,
kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Iya, kasih karunia Tuhan, di mana Dia sudah membayar engkau, memanggilmu. Jangan menjadikan sia-sia. Jangan kau buat menjadi sia-sia. Lanjutkan ayat 2. Ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Artinya, jangan sia-siakan waktu ini. Karena akan ada waktu di mana Tuhan tidak berkenan. Di mana Tuhan tidak ingin ditemui. Di mana Tuhan tidak ingin menyelamatkan. Akan ada waktu pintu ditutup. Karena apa? Sudah habis waktunya. Jam pasir sudah habis. Sudah expired. Jadi firman Tuhan katakan, jangan sia-siakan anugerah ini. Inilah kesempatan untuk bertobat. Amin. Ini kesempatan untuk kembali. Ini kesempatan untuk berbalik. Amin. Ya, ketika engkau mendengar, ketika saat ini Tuhan katakan ini waktu perkenanan, ini waktu penyelamatan. Tuhan menyediakan tangannya, anugerahnya untuk terus ada. Dan supaya karya keselamatan itu tidak menjadi sia-sia. Saatnya untuk bertobat. Amin. Saya rindu engkau mengerti, engkau menyambut. Dan Tuhan akan memberkatimu. Amin. Amin. Tuhan memberkati.